Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Cepi Kurniawan, SSI, MSI, PhD, dan Ibu Nila Prasetya Aryani, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biosains. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperlihatkan hasil video praktikum kami, yaitu mencairkan es dengan garam. Baik, berikut anggota kelompok kami. Untuk deskripsi dan tujuan akan dibacakan oleh Adinda Etika Indrawati. Di sini saya akan membacakan sedikit deskripsi pada praktikum mencairkan es dengan garam, yaitu dengan menggunakan garam untuk mencairkan es dan mendemonstrasikan efek garam pada titik beku air. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui efek dari garam pada titik beku air dan juga dapat diperluas untuk mengetahui larutan dan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Selanjutnya yaitu pembacaan alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Zelin Maulid Daini. Adapun alat dan bahannya yaitu ada garam, ada sendok makan, ada 2 buah gelas, ada es batu, ada penggaris, dan ada alat tulis. Dan untuk cara kerja akan dibacakan oleh Naila Inayatul Hikmatika. Cara kerja dari praktikum mencairkan es dengan garam. Yang pertama, siapkan 2 gelas, lalu isi salah satu gelas dengan es sebanyak setengah gelas. Yang kedua, isilah salah satu gelas lagi dengan jumlah es yang sama, lalu tambahkan 1 sendok makan garam. Yang ketiga, amati kedua gelas setiap 5 menit selama 15-30 menit. Lihatlah gelas mana yang cepat meleleh. Hal ini dapat dilihat dari seberapa banyak air dalam setiap gelas. Yang keempat, gunakanlah penggaris untuk mengukur banyak air di dalam setiap gelas. Dan selanjutnya yaitu praktikum yang akan dilakukan oleh Aziza Khairun Nisa. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Sekar Arum Dwi Cahyani dan Zelin Maulid Daini. Berikut akan saya bacakan hasil praktikum dari percobaan mencairkan es dengan garam. Untuk menit kelima, air dalam wadah yang hanya berisi es diperoleh setinggi 0, cm, sedangkan yang dicampur dengan garam setinggi 1 cm. Pada menit ke-10, air dalam wadah yang hanya berisi es diperoleh setinggi 0,7 cm, sedangkan yang dicampur dengan garam setinggi 1,4 cm. Pada menit ke-15, diperoleh air dalam wadah yang hanya berisi es setinggi 1 cm, sedangkan yang dicampur dengan garam setinggi 1,8 cm. Pada menit ke-20, diperoleh air dalam wadah yang hanya berisi es setinggi 1,4 cm, sedangkan yang dicampur dengan garam setinggi 1,8 cm. Pada menit ke-25, diperoleh air dalam wadah yang hanya berisi es setinggi 2 cm, sedangkan yang dicampur dengan garam setinggi 2 cm. Pada menit ke-30, diperoleh air dalam wadah yang hanya berisi es setinggi 2,3 cm, sedangkan yang dicampur dengan garam setinggi 2,1 cm. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa mencairkan es dengan garam akan mempercepat pencairan es tersebut. Oke, di sini saya Zelin Maulid Daini dan Sekar Arum Dwi Cahyani ingin menjelaskan dan menjawab dari
praktikum mencairkan es dengan garam. Yang pertama, ada pengamatan dan penelitian. Pertanyaan pertama, tuliskan bahan-bahan yang Anda amati. Bahan-bahan yang kami amati ada es batu secukupnya dan garam 1 sendok makan. Yang kedua, apakah kegunaan dari bahan-bahan tersebut? Jawabannya, es batu berguna sebagai media atau bahan yang digunakan untuk praktikum untuk mengetahui efek garam pada titik beku air. Yang kedua, ada garam, bahan yang digunakan untuk mencairkan es batu atau menurunkan titik beku pada es batu. Yang ketiga, definisikan beberapa kata kunci berikut, kemudian berikan contoh dengan menulis, menggambar, atau menempelkan gambar dari contoh tersebut. Di sini yang pertama ada kata unsur. Definisinya, unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya ada unsur logam, ada emas. Nah, yang kata kedua, senyawa. Senyawa merupakan gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, senyawa juga dapat diartikan sebagai suatu zat yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya ada air atau H2O. Kata yang ketiga yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Rumus kimia dari zat tersebut tetap sama dengan sebelum atau sesudah perubahan. Sebagai contohnya ada es atau padat, air cair, dan uap air gas adalah air H2O dengan perbedaan keadaan fisika. Nah, ini contohnya. Kata berikutnya yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat dari fase cair menjadi padat. Suatu zat akan membeku jika suhu zat tersebut telah berada pada titik leburnya dan terus melepaskan kalor atau mengalami pendinginan. Contohnya adalah air yang berada di dalam freezer sebuah kulkas akan berubah menjadi es karena terus mengalami proses pendinginan. Kata selanjutnya ada titik beku. Suhu atau temperatur pada zat cair, zat mulai berubah menjadi padat disebut titik beku. Titik beku dari air adalah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Nah, pada pembuatan es batu yang awalnya berupa zat cair atau air berubah menjadi es batu karena mencapai suhu 0 derajat Celcius yang merupakan titik bekunya. Ada kata meleleh. Mencair atau meleleh adalah perubahan wujud zat dari fase padat menjadi cair. Suatu zat akan mencair ketika zat tersebut suhunya berada pada titik leburnya dan terus menerima kalor yang mengalami pemanasan. Nah, contohnya adalah es batu yang terus dipanaskan akan berubah fase dari padat menjadi cair. Nah, kata terakhir yaitu titik lebur. Titik lebur adalah temperatur di mana zat mulai berubah keadaannya dari yang semula padat menjadi cair. Contohnya es batu yang dipanaskan akan mencair setelah mencapai titik leburnya, yaitu di atas 0 derajat Celcius. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penambahan garam memberikan efek pola kecepatan meleleh es? Tulislah hipotesis Anda. Jawabannya, penambahan garam akan menyebabkan air tidak lagi membeku atau tetap membeku pada 0 derajat Celcius. Dengan demikian, air akan mulai meleleh atau mencair kembali menjadi cairan. Penambahan garam dapur akan menyebabkan titik beku air turun di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan salah satu sifat koligatif larutan, di mana jika kadar zat larut, dalam hal ini garam, dalam larutan garam air bertambah. Larutan menjadi lebih sulit membeku. Untuk dapat membeku, jarak antar molekul dalam suatu substansi harus dirapatkan hingga tidak dimungkinkan adanya perpindahan tempat dari molekul tersebut. Semakin dingin suhu, pergerakan molekul makin berkurang sehingga kemungkinan molekul menjadi rapat satu sama lain semakin besar. Adanya partikel-partikel zat terlarut atau garam akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul pelarut air terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul sejenis diperlukan suhu yang lebih rendah dari normal. Jadi, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya atau air. Air murni akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga bila suhu udara mencapai 0 derajat Celcius, air hujan akan berubah menjadi salju. Misalnya dengan penambahan sejumlah garam titik beku air menjadi minus 2 derajat Celcius, maka pada suhu lingkungan 0 derajat Celcius, salju yang ada di jalanan akan segera mencair. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sekar Arum Dwi Cahyani. Analisis dan kesimpulan.
1. Ukur jumlah air dalam gelas dan catat pada tabel di bawah ini. Waktu 5 menit, jumlah air dalam gelas 0, jumlah air dalam gelas es 0,3 cm, sedangkan jumlah air dalam gelas air plus garam 1 cm. Pada waktu 10 menit, jumlah air dalam gelas es 0,7 cm, sedangkan jumlah air dalam gelas air plus garam 1,4 cm. Pada waktu 15 menit, jumlah air dalam gelas es 1 cm, sedangkan jumlah air dalam gelas air plus garam 1,8 cm. Pada waktu 20 menit, jumlah air dalam gelas es 1,5 cm, sedangkan jumlah air dalam gelas air plus garam 3,0 cm. Waktu 25 menit, jumlah air dalam gelas es 2,0 cm, sedangkan jumlah air dalam gelas air plus garam 3,0 cm. Waktu 30 menit, jumlah air dalam gelas 2,1 cm, sedangkan jumlah air dalam gelas air plus garam 3,3 cm. Yang kedua, apakah es meleleh lebih cepat dalam gelas dengan es? Mengapa? Jawab, es tidak akan meleleh lebih cepat jika hanya ditempatkan dalam gelas yang hanya berisi es saja. Karena apabila dalam suatu wadah yang hanya berisi es, maka suhu yang ada dalam lingkungan tersebut akan tetap dingin dan kenaikan titik bekunya akan lebih lambat sehingga menyulitkan es mencair lebih cepat. 3. Apa variabel kontrol dalam percobaan ini? Jelaskan. Jawab, variabel kontrol dalam percobaan ini adalah waktu pengamatan dalam eksperimen mencairkan es dengan garam selama 15-30 menit dan seberapa banyak air yang terdapat dalam gelas pengamatan selama waktu eksperimen. 4. Apakah hipotesis Anda valid? Jika tidak, apa langkah Anda selanjutnya? Jawab, hipotesis yang kami pikirkan sudah valid, yaitu mencampurkan es dengan garam dapat mempercepat cairnya es batu tersebut. Tetapi untuk lebih meyakinkan hipotesis kami, maka dilakukan eksperimen tersebut agar data yang didapatkan lebih valid lagi. Perluasan penggambar atau menempel gambar tersebut. Yang pertama, kata larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dalam larutan tersebut adalah zat pelarut atau solvent. Contohnya air susu, air santan, sirup, cuka, garam dapur, sabun cuci. Kata kedua, volatilitas. Volatilitas adalah kecenderungan suatu zat untuk menguap. Zat-zat yang mudah menguap memiliki kemampuan untuk memasuki fase uap. Ini dapat terjadi selama pemanasan atau tanpa pemanasan. Volatilitas dan tekanan uap saling terkait. Jika volatilitasnya tinggi, maka tekanan uap juga tinggi. Di sisi lain, jika volatilitasnya rendah, maka tekanan uapnya juga rendah. Contoh, nitrogen, air, karbon dioksida, amonia, hidrogen, metana, sulfur dioksida. Yang ketiga, larutan non-volatil. Larutan non-volatil adalah larutan yang tidak cepat untuk mengalami penguapan karena tidak memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dan suhu pada suhu dan tekanan ruangan normal. Contoh natrium klorida dan perak nitrat. 2. Bagaimana pengaruh garam terhadap suhu pembekuan air? Jawab, pengaruh garam terhadap suhu pembekuan air adalah apabila air yang diberi garam atau zat lain, maka garam tersebut akan menurunkan titik beku air. Air pada tekanan atmosferik membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan air yang mengandung garam akan turun titik bekunya. Sebagai membran ekstrim, 29,9% garam dalam air akan menurunkan titik beku air sekitar -50 derajat Celcius. Ketiga, kemudian apabila garam dimasukkan dalam air yang dipanaskan, air dapat mendidih pada suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Kenapa? Jawab, apabila garam dimasukkan ke dalam air yang dipanaskan akan terjadi fenomena yang disebut elevasi titik didih. Elevasi titik didih ketika zat yang dapat larut atau garam ditambahkan ke zat pelarut air sehingga campuran keduanya membentuk larutan garam yang membutuhkan lebih banyak paparan panas agar bisa mendidih. Agar bisa mendidih, tekanan uapnya harus sama dengan tekanan atmosfer. Molekul air yang ditambahkan garam lebih sulit menguap. Hal ini membuat titik didihnya naik, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk merebus air sampai mendidih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.